Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Ini pada hari Jumat, dan kita tahu bahwasannya pada saat ini ada begitu banyak kesemasan yang melanda seluruh bangsa Indonesia, khususnya kita yang berada di daerah Batam Center, yang dikhawatirkan dengan COVID-19 yang takutnya merebah kemana-mana. Dan ada begitu banyak pro dan kontra tentang ibadah. Bahkan tadi kita lihat tetangga kita, kaum muslim, ada yang ditutup tempat ibadahnya. Dan saya tidak tahu apakah akan terjadi untuk gereja-gereja pada hari Minggu, ada yang membuka atau ada yang menutupnya. Tapi walaupun pro dan kontra ini terjadi, saya mau menerangkan buat kita bahwasannya pada saat ini ada larangan yang dari pemerintah kita sendiri. Bahkan Presiden Indonesia mengatakan bahwasannya kalau bisa jangan berkumpul terlalu ramai, atau kalau bisa diminimize untuk perkumpulan-kumpulan, karena yang ditakuti akan merebak kemana-mana virus COVID-19 ini. Sehingga untuk saat ini di sekolah, bahkan di tempat kerja sebagian sudah dilakukan lockdown. Kita kemarin juga pernah membahas tentang Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 yang mengatakan bahwasannya walaupun pada saat ini penyakit sampar, bahkan COVID-19 melanda, tapi kita katakan bahwasannya kita di bawah naungan sayap Tuhan Yesus, di bawah naungan sayapnya, sehingga kita di dalam perlindungan. Sehingga walaupun beribu-rubah, dikatakan ketika kita di dalam lindungan yang Maha Kuasa, kita hanya sebagai penonton, dikatakan di Mazmur 91. Apakah dengan ayat Alkitab ini kita mengatakan bahwasannya ketika kita harus punya iman untuk menghadapi ini, harus kita tunjukkan iman kita itu walaupun COVID-19 itu dilarang, tetapi kita harus merasa bahwasannya itu di dalam hati kita bergema-gema, sehingga kita tidak mengindahkan apa yang menjadi larangan dari pemerintah, larangan daripada pendeta rohani yang mau melaksanakannya. Itu kembali kepada kita, tapi saya coba membagikan buat kita semuanya. Kalau kita ambil dari Amsal, kita coba ada di Amsal 22 ayat 3. Katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kalau di Amsal 27 ayat 12 juga dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Di satu sisi kita dituntut dengan semangat Mazmur 91, tetapi saya mau katakan buat kita, firman Tuhan pun mengajari kita untuk melakukan, dan sudah dilakukan di Amsal 22 ayat 3 tadi. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyinya ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Apakah kita mau berjalan terus lalu kita kena celaka, lalu kita katakan, wah,
Tuhan, saya sudah memuji memuliakan nama Tuhan, saya sudah berkorban untuk datang ke tempat ibadahmu. Tetapi kenapa malapetaka ini menimpa diriku? Kalau menimpa saudara-saudara sekalian tidak masalah. Tetapi kalau menimpa yang lainnya, mungkin saudara yang kena terinfeksi sehingga menulurkan ke seluruhnya. Lalu apakah kita menyalahkan Tuhan? Apakah kita katakan bahwasanya Tuhan itu pilih-pilih atau segalanya akibat perbuatan kita? Tuhan Yesus sendiri ketika ada yang mau menyakiti dia, bahkan dia menyingkir. Kita buka dari Matius 12 ayat 14 sampai 15. Matius Matius 12 ayat 14 sampai 15 dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Tuhan Yesus tahu bahwasannya akan ada malapetaka, dia menyingkir. Kita lihat ketika kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, bahwasannya pada saat itu Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh. Tetapi apakah Maria dan Yusuf merasa bahwasannya mereka mempunyai kuasa Roh Kudus sehingga mereka bertahan untuk diam di tempat itu? Tetapi malaikat Tuhan berkata, pergilah Maria dan Yusuf pergi ke Mesir sehingga menghindari bahaya. Bukan kita katakan bahwasannya kita itu tidak beriman, tetapi dikatakan dalam Amsal, kalau ketika kita bijak, ketika ada masalah, kalau memang bisa dihindari. Jangan sampai merasa maunya, maksud Tuhan di situ, Tuhan mau menyatakan kemuliaan dia. Tuhan mau menyatakan bahwasannya Tuhanlah yang berperkara. Bukan karena kekuatan kita, kebal iman kita, kebal dengan daging kita, tetapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dengan melalui kita. Sehingga dia katakan di Amsal tadi bahwasannya orang bijak, dia menyingkir dari masalah itu. Dan apakah ibadah itu hanya dilakukan di gereja? Ibadah tidak harus dilakukan di dalam suatu gedung ibadah yang beramai-ramai, ada penyembahan, ada khotbah. Justru dengan adanya kesempatan di dalam 14 hari ini, kita keluarga Kristen, keluarga pengikut Yesus, diberi kesempatan buat perkeluarga pribadi untuk lebih dekat lagi secara keluarga datang kepada Tuhan. Dan tidak harus berkumpul di suatu kumpulan yang besar, dan tidak harus kesana kemari, tetapi kita diberi kesempatan pada saat ini untuk ibadah keluarga secara pribadi dengan Tuhan melalui keluarga selama 14 hari ini. Saya mendapatkan inilah cara Tuhan buat keluarga kita untuk kita lebih dekat lagi. Walaupun kita sudah dekat, tetapi secara keluarga Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya kepada kita untuk lebih dekat lagi. Secara keluarga lebih intim kepada Tuhan. Ibadah tidak harus dilakukan di dalam gedung yang besar, di gereja. Ibadah karena gereja itu adalah diri kita sendiri. Sehingga kita pada saat ini, walaupun pada saat ini ada himbauan dari pemerintah, kita harus taat, harus tunduk, dan mungkin
dari gembala-gembala kita, gembala rohani menginstruksikan untuk taat, kita harus taat. Dan apakah kembali lagi, apakah kita tidak punya iman? Kembali lagi, kita harus bijak, kita harus mempunyai hikmat di dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tunjukkan jalannya, Tuhan pasti tunjukkan apa yang menjadi tujuannya ketika kita mau taat, karena ada perintah dari pemerintah kita, ada perintah dari atasan kita, kita harus taat. Dan pada saat ketika larangan itu tidak menyimpang, selagi perintah itu tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, artinya kita tidak disuruh menyembah ilah lain, tidak disuruh yang tidak-tidak, hanya kita disuruh untuk berdiam diri di rumah, karena ini COVID-19 ini memang harus ditangani seperti itu. Artinya pemerintah melalui tangan Tuhan kepada pemerintah mengajak agar kita menaati, tunduk apa yang menjadi program pemerintah dan bahkan sebagian dari program dari pendeta-pendeta kerohanian kita. Jadi itu yang harus kita lakukan, sehingga kalaupun ada yang masih yang bertanya kepada kita ketika kita dikatakan bahwasannya di manakah imanmu ketika hal itu terjadi, sekali lagi saya katakan, apakah iman kita itu harus kita tunjukkan ketika kita berada di dalam suatu gedung yang besar? Apakah kita tidak bisa beriman ketika kita sendiri, bahkan keluarga? Kalaupun pada saat ini ada yang hati-hati juga dengan pemakaian ayat Mazmur 91, mungkin bisa iblis memakai ayat ini untuk kita menjadi celaka, atau mungkin juga Tuhan membuat memfirmankan ayat ini buat kita untuk kita menjadi kuat. Tetapi dengan ayat juga iblis mencobai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu lapar, karena saya akan percaya iblis itu bekerja pada saat ketika kita iman kita lemah, lengah. Pada saat ini kita dituntut untuk melakukan Mazmur 91. Kita lihat ketika Tuhan Yesus dicobai iblis, dia pakai ayat, dia katakan bahwasannya jika engkau anak Allah. Begitu banyak yang kita bisa baca di dalam firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus katakan bahwasannya engkau tidak bisa mencobai anak Allah, engkau tidak bisa mencobaiku, karena maka Tuhan Yesus, enyahlah kau, pergilah kau. Dan boleh kita katakan pada saat ini buat segala intimidasi iblis yang ada pada kita, kita katakan, enyahlah, menyingkirlah engkau iblis, karena bahwasannya benar aku dalam naungan sayap Tuhan Yesus, dan benar Tuhan Yesus juga memberikan hikmat dan bijak kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah beribadah, tetaplah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus, walaupun pada saat ini engkau di tempat yang tidak biasanya engkau berada. Karena pada saat ini seringkali kita melakukan ibadah kita secara rutinitas, hanya sesuai dengan jadwal, sesuai dengan apa yang diperintahkan, tetapi seringkali kita meninggalkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan buat kita untuk lebih dekat lagi secara keluarga, lebih dekat lagi secara intim, meminta kepada Tuhan Yesus untuk menguatkan dan meneguhkan, karena
Tuhan Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.